Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang account payable. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arneta Dwi Rama Firanti dengan NIM 2019 310379 dan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muntia Sari Artamevia, NIM 2019 310449. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alvina Putri Maulidia dengan NIM 2019 310452. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihana Fisa dengan NIM 2019 310453. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mazia Almadah dengan NIM 2019 310772. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transaksi akuntansi harian di hutang usaha. Yang pertama ada entry memo faktur atau kredit. Transaksi ini juga dapat digunakan untuk membuat dokumen dalam mata uang asing. Jumlah mata uang asing ini akan diterjemahkan ke dalam mata uang lokal menggunakan nilai tukar yang telah ditentukan. Layar entry ini dibagi menjadi beberapa area sebagai berikut. Yang pertama yaitu template kerja. Kita dapat memilih varian layar, template penetapan akun, atau dokumen yang disimpan sebagai referensi. Yang kedua ada data header dan vendor. Header dokumen dan data item baris vendor dimasukkan dalam kolom seperti yang ada di gambar. Yang ketiga item akun GL. Item baris GL ini untuk dokumen dimasukkan dalam kolom seperti yang ada di gambar. Yang keempat, area informasi, saldo dokumen dan informasi tentang vendor ditampilkan di sini. Baik, selanjutnya ada program masuk berulang. Program entry berulang untuk posting yang diulang secara berkala seperti pembayaran sewa, pembayaran biaya, dan pajak properti. Program ini akan secara otomatis menghasilkan dokumen yang diperlukan. Untuk memungkinkan hal ini, transaksi bisnis berulang harus disimpan di sistem seperti aslinya untuk entry berikutnya. Setiap entry berulang dokumen asli berisi tanggal posting pertama dan terakhir, frekuensi posting harus dilakukan, dan tanggal rencana posting berikutnya. Program entry berulang harus dimulai secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Program memiliki semua dokumen asli entry berulang di mana tanggal posting berikutnya jatuh dalam periode waktu yang ditentukan, dan kemudian menghasilkan sesi input batch. Ketika sesi input batch ini dijalankan, dokumen akuntansi yang sesuai dengan dokumen asli diposting, dan tanggal posting berikutnya diperbarui dalam dokumen entry berulang asli. Baik, selanjutnya elemen transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran dapat dilakukan secara manual atau otomatis menggunakan program pembayaran. Yang pertama ada memilih metode pembayaran, yang kedua memilih item untuk pembayaran, yang ketiga menghitung jumlah pembayaran dengan mempertimbangkan periode diskon, yang keempat memposting dokumen pembayaran, dan yang kelima ada mencetak media pembayaran. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya tentang parameter program pembayaran otomatis. Program pembayaran dikembangkan untuk transaksi pembayaran internasional antara vendor dan pelanggan. Program ini dapat digunakan untuk pembayaran masuk dan keluar. Namun ini lebih umum digunakan untuk pembayaran keluar. Pembayaran otomatis terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama terdapat mempertahankan parameter. Dengan menggunakan parameter untuk menentukan akun dan item mana yang akan disertakan dalam program pembayaran dengan proses pembayaran otomatis. Terdapat gambar seperti berikut. Selanjutnya yang kedua, proposal berjalan. Selama proposal berjalan, sistem melakukan hal-hal yaitu memeriksa akun dan dokumen yang ditentukan dalam parameter untuk item yang jatuh tempo, mengelompokkan item yang jatuh tempo untuk pembayaran, dan pilih metode pembayaran yang relevan. Terdapat gambar sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga terdapat memeriksa dan mengedit proposal pembayaran. Langkah ini dapat diabaikan tetapi disarankan untuk memeriksa kebenaran data sebelum benar-benar menjalankan program pembayaran. Terdapat gambar seperti berikut. Yang keempat terdapat pembayaran berjalan.
Selama pembayaran berjalan, sistem melakukan hal-hal seperti memposting dokumen pembayaran, menghapus item terbuka, menyiapkan data untuk pencetakan media pembayaran. Terdapat gambar seperti berikut. Selanjutnya yang kelima, terdapat pencetakan media pembayaran dibuat dalam langkah ini, yang mana berarti bahwa salah satu hal terjadi seperti media pembayaran seperti cek dicetak, iDocs dihasilkan untuk antarmuka data elektronik EDI, file data dibuat sebagai bagian dari pertukaran media data, sehingga dapat melewati proposal pembayaran dan langsung menjalankan pembayaran. Dalam hal ini, transaksi bisnis yang menyeimbangkan item terbuka diposting langsung setelah memasukkan parameter. Juga dapat menggabungkan langkah pembayaran dengan langkah media pembayaran dengan memasukkan varian untuk program media pembayaran di media cetak atau data tab sebelum menjalankan program pembayaran, dan terdapat gambar seperti berikut. Selanjutnya tentang integrasi dengan manajemen material. Dalam hal ini akan membahas lebih banyak elemen organisasi. Elemen-elemen organisasi ini adalah bagian dari manajemen material. Dengan membuat pesanan pembelian dan melanjutkan proses pembelian untuk fokus pada integrasi. Selanjutnya juga akan membahas dokumen yang dibuat untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen saat barang dan faktur diterima. Ini terutama berfokus pada integrasi. Manajemen material sangat berguna bagi suatu kegiatan bisnis dalam melakukan pembelian dan manajemen atas inventaris. Material manajemen berfungsi dalam melakukan pencatatan atas segala aktivitas tersebut secara harian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pembelian. Struktur organisasi pembelian dapat dibagi menjadi 3 opsi konfigurasi. Yang pertama, pembelian seluruh grup perusahaan. Sebuah organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian kode perusahaan yang berbeda. Dalam hal ini, Anda tidak menetapkan kode perusahaan ke organisasi pembelian, tapi menentukan kode perusahaan yang bersangkutan untuk setiap transaksi pembelian individu. Lalu Anda menetapkan pabrik dari kode perusahaan yang berbeda ke organisasi pembelian. Yang kedua yaitu pembelian khusus perusahaan. Sebuah organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian hanya dari satu kode perusahaan. Dalam hal ini, Anda menetapkan kode perusahaan ke organisasi pembelian. Organisasi pembelian hanya dapat melakukan pengadaan untuk kode perusahaan ini. Anda hanya menetapkan kode perusahaan yang bersangkutan ke organisasi pembelian. Yang ketiga yaitu pembelian khusus talent. Sebuah organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian satu pabrik. Dalam hal ini Anda menetapkan pabrik dan kode perusahaan pabrik ke organisasi pembelian. Organisasi pembelian hanya dapat melakukan pengadaan untuk pabrik ini. Selanjutnya yaitu membeli data di vendor master record. Agar proses pengadaan dapat digunakan dalam manajemen bahan untuk vendor, catatan master vendor dari vendor tersebut harus memiliki bagian ketiga, yaitu data pembelian. Data pembelian khusus untuk satu organisasi pembelian sama seperti data kode perusahaan dari catatan master khusus untuk satu kode perusahaan. Dengan cara yang sama bahwa beberapa segmen kode perusahaan dari catatan master vendor dapat ada beberapa segmen data pembelian dari master vendor. Setiap segmen data pembelian menyajikan data yang spesifik untuk satu organisasi pembelian. Yang selanjutnya yaitu siklus pengadaan. Siklus pengadaan yang pertama yaitu demand determination, yaitu departemen yang bertanggung jawab dapat mendaftarkan persyaratan untuk bagan secara manual melalui pesanan pembelian untuk pembelian. Yang kedua yaitu determining the source of supply. Pembeli yang bertanggung jawab didukung oleh sistem dalam menentukan kemungkinan sumber pasokan. Salah satu kemungkinan untuk menentukan sumber pasokan adalah membuat query dan kemudian memasukkan kutipan. Yang ketiga yaitu supplier selection. Membandingkan harga dalam kutipan yang berbeda membuat pemilihan pemasokan menjadi lebih mudah. Surat penolakan dapat dikirim secara otomatis. Yang keempat yaitu purchase order handling. Saat membuat pesanan pembelian, sistem menyediakan Anda dalam proses entry. Yang kelima,
Purchase Order Monitoring. Pembeli dapat memantau status pemrosesan pesanan pembelian dalam sistem. Yang keenam yaitu Good Receipt. Sistem memeriksa jumlah barang yang diterima terhadap jumlah pesanan pembelian. Yang ketujuh, Invoice Verification. Faktur vendor diperiksa untuk melihat apakah akuntansi dan isinya benar. Yang kedelapan yaitu Payment Processing. Pembayaran vendor biasanya dilakukan di bagian akuntansi keuangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, memposting transaksi pengadaan. Terdapat verifikasi 3 langkah yang biasa disebut dengan three-way match, yaitu prosedur standar untuk memposting transaksi pengadaan di MM. Prosedur ini berisi 3 langkah, yaitu yang pertama, purchase order, membuat pesanan pembelian di manajemen material. Jangan membuat postingan apapun di akuntansi keuangan. Yang kedua, goods receipt, untuk memperbarui penerimaan inventaris atau bahan habis pakai. Buat dokumen bahan di manajemen bahan atau MM. Pada saat yang sama, buatlah dokumen di akuntansi keuangan atau FI yang memposting nilai barang ke akun barang dagangan sebagai debit dan tanda terima atau tanda terima barang ke rekening clearing, GR atau IR sebagai kredit secara umum buku besar. Yang ketiga, invoice verification. Posting faktur vendor di manajemen material atau MM menggunakan verifikasi faktur. Ini secara otomatis menghasilkan dokumen dalam akuntansi keuangan atau FI. Dokumen akuntansi berisi jumlah faktur yang dikirim ke akun GR atau IR, debit, dan akun vendor, kredit. Selanjutnya, operasi penutupan dalam hutang usaha. Yang pertama, operasi penutupan hutang usaha, konfirmasi saldo, valuasi mata uang asing, dan reklasifikasi hutang. Dalam laporan ini, angka transaksi debit kredit dari pelanggan atau vendor dan rekening GL dibandingkan dengan total debit kredit dari dokumen yang diposting. Jika menampilkan dokumen terakhir yang dibuat setelah menjalankan program, akan melihat dokumen pembalikan. Jika ingin menampilkan dokumen yang dibuat oleh pemrosesan batch untuk program penilaian, gunakan tata letak garis secara lokal dan mata uang dokumen. Dalam menyusun kembali folder, merupakan persyaratan bahwa piutang dan hutang harus diklasifikasikan menurut sisa umurnya untuk menunjukkan apakah itu jangka pendek atau jangka panjang. Pada awal tahun fiskal, program balance carry forward dijalankan, meneruskan saldo akun vendor ke tahun fiskal berikutnya. Periode posting tahun fiskal lama diblokir dan periode khusus untuk posting penutupan untuk penyesuaian akhir tahun fiskal dibuka. Setelah itu, saldo dengan vendor terpilih dikonfirmasi, dokumen mata uang asing dinilai, dan utang usaha dikelompokkan kembali menurut sisa umur, hanya diperlukan di negara tertentu. Setelah selesai, periode khusus dapat ditutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfirmasi saldo. Program untuk membuat konfirmasi saldo juga membuat permintaan balasan untuk jumlah vendor yang ditentukan secara bebas, daftar rekonsiliasi, dan tabel hasil. Konfirmasi saldo dan permintaan balasan dikirim ke vendor. Daftar digunakan sebagai ukuran kontrol. Untuk IDS, pengendalian ini dilakukan oleh Departemen Audit Internal. Lalu vendor memeriksa informasi saldo yang mereka terima dan mengirim balasan mereka ke Departemen Audit Pusat Kontrol yang membandingkan balasan dengan daftar rekonsiliasi dan memasukkan hasilnya ke tabel hasil. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang valuasi mata uang asing. Penilaian mata uang asing diperlukan jika akun vendor berisi item terbuka dalam mata uang asing. Jumlah item terbuka ini diterjemahkan ke dalam mata uang lokal pada saat dimasukkan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal posting. Penilaian tidak dapat dilakukan dengan memposting ke akun hutang karena akun rekonsiliasi tidak dapat langsung diposting. Untuk alasan ini, posting muncul di akun penyesuaian yang ditampilkan di item neraca dari akun rekonsiliasi terkait. Ketika laporan keuangan disiapkan, item terbuka dalam mata uang asing harus dinilai kembali sesuai dengan persyaratan khusus negara karena nilai tukar mungkin telah berubah sejak item terbuka dibuat.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mengelompokkan kembali hutang usaha. Hutang dan piutang harus dicatat secara terpisah di neraca, karena beberapa vendor mungkin memiliki saldo debit. Akun ini perlu dirubah menjadi vendor dengan saldo debit sebelum membuat laporan keuangan. Kedua pengelompokan ulang dilakukan dengan menggunakan program khusus. Pada saat yang sama, pengelompokan ulang ini dihapus pada hari pertama periode berikutnya, karena pengelompokan ulang tidak diperlukan untuk pemrosesan harian. Diagram tersebut menunjukkan bagaimana piutang dengan sisa jangka panjang diposting ke akun penyesuaian secara terpisah, sehingga neraca dapat dipersiapkan. Selain itu, vendor dengan saldo debit dikelompokkan kembali. Akun penyesuaiannya juga digunakan sebagai akun penyeimbang di sini, karena penyesuaian tidak dapat diposting langsung ke akun rekonsiliasi. Penilaian mata uang asing serta pengelompokan ulang dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda untuk memenuhi berbagai persyaratan hukum. Hasilnya kemudian diposting ke berbagai akun yang digunakan oleh versi laporan keuangan yang berbeda. Program pengelompokan ulang juga digunakan ketika akun rekonsiliasi vendor telah diubah sepanjang tahun. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.